Tahukah kamu mengapa bisa ada nama minggu pada nama-nama hari di Indonesia? Sedangkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat merupakan serapan yang diambil dari bahasa Arab, termasuk juga Sabtu. Lalu dari mana nama minggu ini berasal? Mari kita mulai dari zaman kerajaan. Pada zaman kerajaan dahulu, nama-nama hari memang masih berbeda-beda di setiap kerajaan yang berdiri di Nusantara. Karena banyaknya kerajaan di saat itu dan zaman yang terlalu jauh, catatan sejarah terkait nama-nama hari yang digunakan pada kerajaan-kerajaan tersebut sangat sedikit. Di antaranya yang memiliki catatan tersebut adalah pada kerajaan Sultan Agung. Kalender Jawa juga disebut sebagai kalender Sultan Agungan karena diciptakan pada pemerintahan Sultan Agung, yaitu pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Sultan Agung adalah raja ketiga dari kerajaan Mataram Islam. Pada masa itu, masyarakat Jawa menggunakan kalender Saka yang berasal dari India. Kalender Saka didasarkan pergerakan matahari, berbeda dengan kalender Hijriyah atau kalender Islam yang didasarkan pada pergerakan bulan. Oleh karena itu, perayaan-perayaan adat yang diselenggarakan oleh keraton tidak selaras dengan perayaan-perayaan hari besar Islam. Akhirnya, Sultan Agung pun menghendaki agar perayaan-perayaan tersebut dapat bersamaan waktunya. Untuk itulah diciptakan sebuah sistem penanggalan baru yang merupakan perpaduan antara kalender Saka dan kalender Hijriyah. Sistem penanggalan inilah yang kemudian dikenal sebagai kalender Jawa atau kalender Sultan Agungan. Kalender ini meneruskan tahun Saka, namun melepaskan sistem perhitungan yang lama dan menggantikannya dengan perhitungan berdasarkan pergerakan bulan. Karena pergantian tersebut tidak mengubah dan memutus perhitungan dari tatanan lama, maka pergeseran peradaban ini tidak mengakibatkan kekacauan, baik bagi masyarakat maupun bagi catatan sejarah. Tahun Jawa atau Tahun Jawa Islam Sultan Agung memiliki berbagai macam siklus, yaitu siklus harian yang masih dipakai sampai saat ini adalah Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara, siklus 5 hari. Saptawara atau padinan terdiri dari Ngahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jemua, dan Setu. Nama-nama hari tersebut juga diserap dari bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa. Kemudian, memasuki abad ke-19, mulai dicetak dalam kalender nama-nama hari yang lebih mudah diucapkan secara umum, yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nama-nama hari tersebut diambil dari serapan bahasa Arab dengan urutan angka, seperti Ahad yang bermakna 1, Senin yang bermakna 2, Selasa yang bermakna 3, Rabu yang bermakna 4, Kamis yang bermakna 5. Sedangkan Jumat memiliki arti berkumpul, yaitu hari raya pekanan umat muslim. Dan Sabtu disebutkan juga merupakan serapan dari Sab'ah atau 7, namun juga bisa bermakna hari Sabat, yaitu hari ibadahnya orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Nama-nama hari tersebut mulai dikenal dalam rentang waktu yang cukup lama, sampai sekitar tahun 1950-an mulai muncul kalender-kalender baru di mana nama hari Ahad bukanlah Ahad, melainkan Minggu. Kalender tersebut dikabarkan memiliki harga yang lebih murah dan banyak diedarkan di berbagai daerah, sehingga lambat laun orang-orang mulai mengenal nama hari Ahad sebagai hari Minggu hingga saat ini. Bahkan tidak sedikit yang justru tidak mengenal hari Ahad. Meskipun begitu, ada yang mengatakan bahwa nama Minggu sebenarnya sudah ada sebelum tahun 1950-an, hanya saja tidak terlalu dikenal. Lalu dari mana kata Minggu ini diambil? Kata Minggu diambil dari bahasa Portugis, yaitu Domingo atau Domingo, dari bahasa Latin Dies Dominicus yang berarti O Dia do Senhor atau Hari Tuhan Kita. Lalu kata Domingo diserap dalam bahasa Melayu menjadi Domingu, lalu diserap lagi menjadi Minggu dalam bahasa Indonesia. Nama hari Minggu ini juga menjadi nama hari di mana umat Kristiani berkumpul untuk beribadah. Entah siapa awal mula yang memiliki ide agar nama Minggu ini dikenal dan menjadi nama hari di Indonesia. Namun bisa dikatakan tujuannya cukup berhasil, agar nama-nama hari tidak sekedar diambil dari bahasa Arab di mana identik dengan umat Islam, namun juga ada nama yang diambil dari bahasa Portugis dengan makna yang identik dengan kepercayaan umat Kristiani.
Sehingga bisa dikatakan nama-nama hari di Indonesia jika memicu nama minggu pada hari Ahad cukup menunjukkan bentuk keberagaman dalam kepercayaan di Indonesia. Meskipun begitu, terkhusus untuk kamu yang muslim, seyogyanya untuk senantiasa menggunakan nama Ahad. Selain nama hari Ahad juga merupakan nama yang juga resmi dan bentuk menghidupkan budaya Islam, nama Ahad ini memiliki arti yang cukup istimewa yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah. Ahad bisa bermakna yaitu tunggal atau esa. Kalimat ini juga diucapkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu an saat dirinya disiksa oleh majikannya karena diketahui memeluk agama Islam. Karena itulah hari Ahad dalam bahasa Ibrani juga bukanlah Ahad, melainkan Rison. Dalam bahasa Ibrani, nama hari-hari yaitu Rison, Seni, Selisi, Revi'i, Khamisi, Sisi, dan Sabat. Jika dilihat mulai dari hari Seni, Selisi, Revi'i, Khamisi, Sisi, ini semua serapan dari bahasa Arab yang merupakan urutan angka 2, 3, 4, dan 5. Namun untuk hari yang pertama, kenapa justru menjadi Rison? Dan disinilah kita tahu kenapa kamu sebagai muslim perlu menggunakan kata Ahad dalam penyebutan hari pertama, yang pastinya bagian dari bentuk menghidupkan budaya dan nilai-nilai keislaman. Terlepas dari semua itu, kita sebagai rakyat Indonesia jangan lupa untuk senantiasa menjaga kerukunan dalam beragama. Hindari perdebatan, apalagi yang menimbulkan permusuhan sesama rakyat di Indonesia. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetap bersatu dalam kenegaraan dan hidupkan budaya dengan penuh toleransi menurut kepercayaanmu masing-masing. Demikian dari saya, terima gaji. Terima kasih kami ucapkan untuk subscribe yang Anda beri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rezeki kalian. Amin.